Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi satu dari 11 lokasi pagelaran perayaan jelang Natal atau Christmas Carol di Taman Duku Atas, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis sore. Anies datang dengan menggoes sepeda dari kantor Balai Kota untuk melihat langsung kemeriahan perayaan jelang hari Natal yang digelar di ruang publik. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta sengaja memberikan kesempatan ruang ketiga bagi masyarakat sebagai ruang berinteraksi tanpa memandang ras, suku, dan agama. Dirinya berharap adanya ruang ketiga ini dapat lebih memupuk persatuan dan toleransi umat beragama. Gelaran Christmas Carol di ruang publik yang digelar Pemprov DKI ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 18 hingga 20 Desember di sepanjang Jalan Tamrin, Sudirman hingga Blok M. Termasuk di area stasiun MRT, Taman Duku Atas hingga Terowongan Kendal. Muhammad Ridwan, JAK TV. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out. Selamat datang di Generasi Mecin hari ini spesial edisi Natal. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan untuk pemirsa Generasi Mecin selamat hari Natal bagi yang merayakannya. Hari ini spesial, saya sedang berkunjung ke tempat tinggal salah satu politisi. Wah, saya mau bilang politisi nih karena 3 periode kemarin menjadi wakil rakyat. Baru tahun ini beliau tidak menjadi wakil rakyat lagi di Senayan, tapi masih punya kesibukan dong. Kalau penasaran, saya kasih kisi-kisinya dulu. Di belakang ada foto beliau bersama Pak Jokowi. Nah, hari ini saya sedang berada di rumahnya, persisnya ini di ruang rapat kayaknya ya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Sini, ikutin saya. Saya sudah berada di kediaman Pak Nurdin Tabubolon. Halo Pak Nurdin. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat Natal juga Pak. Selamat untuk Natal Pak Nurdin. Buat semuanya yang merayakannya ya. Iya. Pak, terima kasih loh, kita sudah diizinkan untuk main ke rumah Pak Nurdin di sini. Sebelum kita ngobrol soal kesibukan Pak Nurdin, saya mau nanya juga Pak, tradisi di keluarga Pak Nurdin kalau Natal ini ada open house juga biasanya Pak di rumah ini Pak? Biasanya tiap tahun kita melaksanakan open house di rumah ini. Dan memang teman-teman, saudara-saudari, semua beberapa keluarga berkunjung ke sini untuk setelah bersilaturahmi Natal dan juga bertukar informasi. Bertukar informasi. Ya. Nah, saya tuh selalu penasaran Pak. Saya kan suka pergi ke rumah kerabat juga. Kebetulan keluarga Tabubolon juga nih Pak. Makanan andalan di rumah Pak Nurdin ini apa nih Pak? Spesialnya? Ya, kita makanan nasional ya. Nasional. Karena tamu-tamu kita juga orang-orang nasional. Jadi kita selalu menyajikan makanan-makanan yang tradisional nasional. Jadi semuanya bisa memakannya. Jadi artinya di rumah ini selalu kita makan makanan nasional. Yang wajib ada tapi apa nih requestnya Pak Nurdin? Ya, yang wajib ada misalnya kalau dalam Natal ini kita selalu menyiapkan kue-kue lah ya. Kue-kue spesial. Tradisi orang Batak, ada kue kembang layang namanya. Kue kembang layang Pak? Ya, ada kue-kue yang dibikin dari ketan, macam-macam lah. Jadi itu umumnya selalu dicari juga dari teman-teman yang asal dari Sumatera Utara. Secara khusus kita dari Sumatera Utara itu sebenarnya yang paling dirayakan di Sumatera Utara itu umumnya Tapanuli adalah pada tahun baru. Natal itu biasanya adalah hanya permulaan perayaan untuk menuju tahun baru. Berarti panjang nih rumah ini sampai tanggal 1 open house lagi Pak? Ya, jadi biasanya kami hari Natal tanggal 25 itu open house. Kalau kita tidak liburan ke luar negeri atau ke dalam negeri, kita berbuka tahun di rumah. Tapi Pak Nurdin sendiri 3 periode menjadi anggota dewan, baru tahun ini sudah tidak menjadi wakil rakyat, menjadi rakyat biasa lagi Pak, kembali ke masyarakat. Apa yang bedain dari 15 tahun kemarin dengan tahun ini di Natalnya Pak Nurdin Pak? Setelah tidak menjabat di Senayan lagi Pak?
Sebenarnya saya 4 periode ya. Oh, yang 4 periode. Satu periode 99-2004 itu saya anggota MPR, utusan daerah. Itu pemilihan dari DPRD Sumatera Utara. Kemudian 2004-2009 saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah ya. Kemudian 2009-2014 anggota DPR RI dari Hanura. 2014-2019 juga dari Hanura, anggota DPR RI. Sebenarnya perbedaannya tidak ada ya, karena memang sebagai anggota DPR RI itu kita harus melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai legislator, yang fungsinya adalah ada 3, yaitu legislasi, yang kedua adalah budgeting, yang ketiga adalah pengawasan. Jadi masyarakat kita biasanya saya pada tahun baru ataupun Natal itu kita sudah laksanakan perayaan-perayaan di beberapa tempat sebelum tanggal 25-nya di Dapil biasanya. Jadi Dan kita berangkat ke Dapil itu, Dapil Sumatera Utara. Saya Dapil Sumatera Utara 1 ya, yang menyangkut daripada Medan, Deli Serdang, Bedage dan Tebing Tinggi. Jadi pada saat menjelang Natal dan juga Lebaran itu sama. Jadi pada saat selalu ke sana. Berarti Jadi tahun ini ketika tidak menjabat belum ke sana. Kita ke sana juga. Oh, tetap ke sana. Tetap ke sana juga karena kita sudah melekat pikiran kita, hubungan emosional kita dengan dapil kita. Jadi memang waktu saya beritahu kepada teman-teman di dapil bahwa saya tidak mencalonkan lagi, mereka umumnya mendukung supaya kita ikut tetap calon. Tetapi saya sudah memutuskan saya tidak akan calon di legislatif, tapi saya mendukung putri saya menjadi calon DPR RI dari Dapil Jakarta 1, Jakarta Timur, dari fraksi PDI Perjuangan, dan kebetulan dia juga menang ya. Dia terpilih menjadi anggota DPR RI. Dari Dapil Jakarta 1 yaitu di PDIP. Berarti sekarang lagi sibuk melanjutkan tongkat estafet menjadi wakil rakyat nih Pak, anaknya. Iya, putri saya. Nah, itu dia. Jadi kalau selama ini kebanyakan kalau yang datang ke rumah saya pada tahun baru itu adalah teman-teman dan keluarga. Teman-teman bisnis, teman-teman politik, teman-teman organisasi, dan lain sebagainya. Di situ kita memang saling bermaaf-maafan. Ya biasalah, samalah dengan suasana Lebaran ya, pada hari yang suci di hari Idul Fitri. Saya kira tidak jauh beda lah tradisi-tradisi yang berlaku pada saat Lebaran dan juga Natalan. Oke. Ya, saya kira begitu. Nah, kita break dulu sebentar, Pak Nurdin. Abis ini saya banyak penasarannya Pak sama Hanura Pak. Ya. Kemarin sempat rame tuh Pak antara Pak Wiranto sama Pak Usman Sabta. Ada apa sih sebenarnya internalnya Hanura Pak? Nah, sekalian juga kita pengen ngebahas hasil 2019 Pak. Apa sih yang bikin Partai Hanura tidak lolos presidensial threshold menurut Pak Nurdin? Mungkin Pak analisanya apa? Biar pemirsa generasi Mecin yang milenials juga tahu untuk kondisi politik Indonesia saat ini. Kita break dulu sebentar Pak Nurdin. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.